Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Habib Rizik Syihab sudah menjalani kehidupan bebas murni. Artinya dia sudah tidak terikat sebagai warga binaan Bapas Jakarta Pusat. Habib Rizik dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman. Hal yang menarik yang dia katakan saat hari pembebasan penuhnya adalah pernyataan perangnya. Dia menyatakan, "Jadi sekali lagi saya bersumpah demi Allah, saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50. Tidak hanya itu, Habib Rizik berjanji akan memburu dan menuntut siapapun yang terlibat dalam kasus tewasnya 6 laskar FPI. Rizik Syihab juga sudah bersedia mengorbankan dirinya ketika ada yang akan membantainya. Jika dilihat dari pernyataan ini, Rizik Syihab nampak memendam dendam. Bukan karena saja dia dipenjarakan, namun juga perkara-perkara lain mungkin. Bahasa yang digunakan adalah perang. Istilah perang bukan pernyataan biasa, namun ini mengindikasikan makna perlawanan dan permusuhan. Selain istilah perang, Habib Rizik juga menggunakan istilah lain, yaitu memburu. Istilah ini bukan istilah pasif, diam-diam saja, namun istilah aktif. Ini kegiatan proaktif di mana bukan hanya sekedar mencari, namun benar-benar mengejar. Namun yang diburu ini siapa? Dalam terminologi Islam, perang memang memiliki beberapa ungkapan. Namun perang demi membela keyakinan dan agama itu biasa disebut dengan istilah jihad. Pertanyaannya, apakah perang dimaksudkan oleh Habib Rizik ini jihad atau perang yang lainnya? Namun yang jelas Habib Rizik tidak menerima peristiwa KM50. Kasus KM50 ini adalah baku tembak antara pengawal Habib Rizik dan polisi FPI, dan 6 laskar FPI ditembak karena melakukan perlawanan. Dalam peristiwa ini 2 polisi telah dihukum, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela, karena keduanya disangkakan dalam kasus unlawful killing. Namun keduanya justru lepas pada Maret 2022 oleh pengadilan. Rizik Syihab dan FPI secara umum meyakini bahwa KM50 itu merupakan tindakan penganiayaan pada laskar FPI dan mereka merasa dizolimi karenanya dia layak untuk mengungkapkan kembali masalah ini. Memang kita masih menunggu apa yang dilakukan oleh Habib Rizik dan kelompoknya pada masa-masa yang akan datang. Namun saya melihat pernyataan-pernyataan awal ini justru kurang strategis untuk diungkapkan. Pertama, ini bukan pertama kali Habib Rizik keluar dari penjara. Dia dipenjarakan sudah berkali-kali. Artinya jika dia menggunakan strategi yang ofensif pada lawan-lawannya, terutama pada pemerintah, polisi, dan lainnya yang dia anggap musuh, maka itu sangat mudah untuk dicarikan kelemahannya. Pihak yang dihadapi dan dianggap musuh oleh Habib Rizik juga bukan pihak yang pasif. Bebas murni bukan berarti bahwa dalam sepak terjang Habib Rizik itu tidak bisa dijerat hukuman lagi. Dalam kaidah umum, siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum, ya bisa dijerat oleh hukuman. Kaidah ini berlaku juga pada Habib Rizik dan kelompoknya apabila mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam melakukan perlawanan. Jika mereka benar mau melakukan perang dan pemburuan pada lawan-lawan mereka, maka perbuatan-perbuatan ini bisa membuka peluang bagi mereka untuk terkena kasus hukum. Mungkin mereka harus menghaluskan bahasa bukan dengan istilah perang dan memburu, karena keduanya bisa menyebabkan mereka terjerat dalam kasus pelanggaran hukum. Namun harus menggunakan bahasa lain seperti mencari dan menuntut keadilan dan kebenaran. Ini sebagai misal. Kedua, konteks sosial dan politik sekarang juga tidak mendukungnya. Habib Rizik dan FPI bukan pihak yang penting dalam konteks politik kekinian. Jika Habib Rizik ingin melakukan perlawanan terhadap Jokowi, maka pemerintah Jokowi dalam periode keduanya sangatlah kuat. Meskipun kini Jokowi akan habis masa kepemimpinannya Oktober nanti, bukan berarti dia merupakan pihak yang mudah untuk dilawan. Hal lain yang perlu dilihat adalah topangan dukungan terhadap Rizik dan FPI semakin menipis. Bahkan dalam pemilu 2024 kemarin, keberadaan mereka bisa dianggap non-faktor dalam politik elektoral. Meskipun Rizik dan FPI berusaha untuk berperan dalam mempengaruhi massa untuk memilih pasangan Anies dan Caimin, namun tetap tidak besar pengaruhnya. Prabowo sendiri sebagai pihak pemenang dan pernah menjadi topangan dukungan sosial dan politik pada Rizik dan FPI, namun dalam proses kemenangannya dalam Pilpres 2024, dia sama sekali tidak menyebutkan dan menyertakan Rizik dan FPI. Prabowo mungkin mengetahui bahwa pilihan aliansi dengan Rizik dan FPI pada pencalonan presiden 2014 dan 2019 bukan pilihan aliansi yang strategis.
Apalagi meskipun sudah tidak menjadi presiden, pengaruh Jokowi dalam pemerintahan berikutnya masih sangat kuat. Prabowo sendiri berulang-ulang menyatakan jika dia akan melanjutkan pemerintahan Jokowi. Artinya ini tidak hanya melanjutkan program, namun juga melanjutkan model kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Pendekatan-pendekatan sosial dan politik, pengutamaan stabilitas nasional dan sebagainya itu mungkin prioritas dari Prabowo. Ketiga, kini di masyarakat kembali pada realitas sosial dan politik, di mana organisasi-organisasi besarlah yang memiliki pengaruh pada umat Islam dan juga pada negara. Dulu ada semacam kritik bahwa naiknya popularitas organisasi-organisasi Islam konservatif di Indonesia itu disebabkan karena organisasi Islam yang mainstream dan moderat tidak memiliki kedekatan dengan pengikutnya. Program-program mereka jauh dari keinginan masyarakat pengikutnya. Keadaan yang kosong ini lalu dimanfaatkan oleh ormas Islam konservatif. Kini organisasi-organisasi Islam mainstream dan moderat menyadari akan masalah dan mereka berhasil berbenah sehingga mereka bisa kembali meraih grassroots mereka. Nahdlatul Ulama sebagai misal, pengaruh Nahdlatul Ulama kini begitu besar dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Bahkan dalam Pilpres 2024 kemarin penentu kemenangan bagi Prabowo Gibran salah satunya adalah karena dukungan organisasi ini. Selain NU, pengaruh Muhammadiyah dan MUI juga semakin menguat di dalam masyarakat Muslim. Muhammadiyah semakin engage dalam program-program kemasyarakatan mereka. Mereka semakin aspiratif atas problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat yang berafiliasi pada mereka. MUI lewat proyek syariah mereka juga semakin ekspansif memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin syariah menjadi praktek kehidupan dan ekonomi mereka. Karena itu, melihat kondisi yang berubah seperti ini, saya melihat pesimistis pada tekad Habib Rizik kembali ke ruang publik dengan agenda yang sudah dia nyatakan. Sebagai catatan, zaman selalu berubah dan perjuangan mereka bisa menjadi lebih efektif apabila mereka mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan bisa bersikap realistis atas perubahan itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.